Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mitra muslim, pencinta channel Satriani Wisata yang kami cintai, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam episode lanjutan daripada Rasul atau para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki kepada nabi atau rasul yang kedua yang tertera dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran, dalam kitab kita telah disebutkan 25 nabi dan rasul, di mana di antara 25 nabi yang tertera dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Idris atau nama Idris itu tertera dalam dua surat, ya, dalam dua surat. Yang pertama ada di surat Maryam ayat ke-56 57. Kemudian ada di surat Al-Anbiya ayat ke-85. Jadi Idris alaihissalam itu tertera dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 2 kali. Surat Maryam ayat 57 dan 56. Kemudian surat Al-Anbiya ayat ke-85. Artinya apa? Tidak banyak cerita tentang Nabi Allah Idris alaihissalam, karena Al-Quran hanya menceritakan atau mengisahkan sedikit sekali. Kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, maksud kami Qisasul Anbiya, di sini cuma satu halaman, ya, satu halaman tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Difirmankan, qala Allah Ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim waskur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Itu tertera dalam surat Maryam ayat 57, yang artinya adalah, hai Muhammad, ceritakanlah dalam kitabmu atau tertera dalam kitab bahwa Nabi Allah Idris itu adalah nabi yang benar, seorang nabi dan juga benar. Kenapa dikatakan siddiqan, benar? Karena pada teorinya umat manusia di zaman tersebut banyak sekali yang mengatakan bahwa Idris itu bukan nabi. Ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Namun mari kita lihat menurut beberapa penafsiran atau tafsir dari para ulama as-sabiqin, al-mu'arrikhin, al-qudama atau mufassirin dan ulama tarikh mutawassitin atau kontemporer. Nabi Idris ini, bicara Nabi Idris maka tidak lepas dengan silsilah keturunannya. Kalau tidak salah pada episode yang lalu kita telah atau saya telah menyampaikan bahwa Nabi Idris ini adalah keturunan yang ke-6 dari nasabnya. Jadi nasabnya itu sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Idris bin Yarid bin Mehlail bin Kainan, kemudian
bin Awas atau Anwas, bin Sis, dan bin Adam alaihissalam. Artinya Idris diutus dari keturunan nasab Nabi Adam, atau dari Sis adalah dari generasi ke-6, ya, generasi ke-6. Dan nanti dari Idris sendiri dia merupakan kakek daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan nanti juga kita akan lihat ketika kita bicara tentang Nabi Nuh adalah merupakan cucu daripada nasabnya ke Nabi Idris, yaitu Nuh bin Lamik bin Matusaleh bin Anuh. Nah, kenapa Anuh? Nah, baik, kita akan kupas tentang Anuh. Anuh di dalam perjanjian lama, dalam Taurat, ya, kitabnya Bani Israel, disebutkan bahwa Anuh itu adalah Idris. Jadi asli nama daripada Idris adalah Anuh, atau ada yang mengatakan Ahnuh atau Khanuh atau Ukhnuh, alif kha nun waw kha, ya, dalam bahasa Arab. Kenapa disebut Idris? Baik, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 suhuf dan 4 kitab. 100 suhuf itu terdiri dari 10 suhuf atau lembaran. Suhuf itu artinya lembaran yang terdiri dari syariat, dari aturan-aturan Allah untuk umat Nabi pada zaman itu. 10 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Allah memberikan 50 suhuf, 50 lembaran kepada Sis, yaitu putra daripada Adam. Sis adalah pengganti daripada putra Adam yang terbunuh, yaitu Habil. Habil dibunuh oleh Qabil pada cerita yang lalu. Jadi 10 Nabi Adam suhuf, kemudian 50 suhuf untuk Sis bin Adam, kemudian 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Berarti sudah 90 suhuf. 90 suhuf inilah yang selalu dikaji oleh Nabi Idris atau Ahnuh pada zamannya. Makanya banyak mufassirin mengatakan Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang banyak membaca, banyak mengkaji, banyak mempelajari, karena pada zamannya ada 90 suhuf yang dia harus pelajari untuk diajarkan kepada kaumnya pada saat zaman tersebut. Adapun suhuf yang 10 lagi, ada yang mengatakan suhufi Ibrahim, ada dalam surat Al-A'la Sabbihis, pada terakhirnya disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhufnya Ibrahim, maka Ibrahim juga dikatakan mendapatkan 10 suhuf dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwah atau syariah kepada kaumnya. Baik, apa keistimewaan daripada Nabi Idris alaihissalam? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi Idris banyak mengkaji, banyak membaca karena ada suhuf-suhuf tadi, dan secara otomatis Nabi Idris alaihissalam dikatakan orang pertama yang menulis, tentunya atas dasar suhuf-suhuf yang telah diturunkan dari kakek-kakek Nabi Idris itu sendiri. Itu yang pertama, salah satu mukjizatan. Oleh karena itu, karena Nabi Idris itu sering membaca, sering mengkaji, sering menulis, maka disebutlah Ahnuh ini, yaitu Idris, asalnya dari Darosa. Ada seorang Imam Zamakhsyari, kalau tidak salah, Imam Zamakhsyari dari Mu'tazilah. Dia mengarang sebuah buku yang disebut Kitab Al-Kasyaf, kalau tidak salah. Dan Imam Zamakhsyari ini terkenal ya, bahasa Arab dan Lughawi. Beliau adalah imam dari segi bahasa. Dikatakan bahwa Idris atau Darasa itu bukan dari bahasa Arab, tapi disebutkan bahwa Idris itu dari bahasa Syriani.
Wallahu a'lam, tetapi itu adalah salah satu pendapat yang hampir ulama banyak mempelajari tentang bahasa dari imam yang satu ini, yaitu Imam Zamakhsyari. Kita lanjutkan tentang keistimewaan Nabi Idris alaihissalam. Dia disebutkan bahwa Nabi Idris juga mempelajari ahli bintang, ya, ahli bintang atau kita kenal dengan astronomi, ya. Jadi bintang-bintang dia bisa mempelajari bintang-bintang. Kalau di kita mungkin disebut ilmu falak. Jadi Nabi Idris menguasai banyak tentang ilmu falak, karena pada periodenya, pada zaman Nabi Idris itu sudah terbangun komunitas yang cukup banyak. Kalau dulu saya sampaikan bahwa pada zaman Nabi Adam alaihissalam meninggalkan komunitas kurang lebih 40.000, dan satu lagi bahwa Nabi Idris pada saat Nabi Adam ada masih ketemu, ya, karena kalau tidak salah Nabi Adam meninggalkan umatnya, kalau dihitung secara matematik ada yang mengatakan 40.000 umat keturunan, dan Nabi Adam bisa menyaksikannya. Kemudian termasuk Idris juga saat itu masih bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi 6 generasi itu Nabi Adam masih jumpa, kecuali nanti Nabi Nuh, ya. Nabi Adam meninggal, Nabi Nuh baru kemudian lahir. Oleh karena itu kita lihat, kalau kita kembali ke sejarah lama, bagaimana Bani Qabil. Kita ingat ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, Qabil lari ke selatan. Dalam suatu tarikh, kitab tarikh, dia lari ke Yaman, kemudian anak beranak, dan kaumnya menuju ke atas, ke utara, sampai ke daerah Babilonia atau ke daerah Irak sekarang. Demikian pula keturunan daripada Nabi Sis yang akhirnya nasabnya ke cucu atau cicitnya Idris alaihissalam, dia juga menuju ke arah Baghdad atau ke arah Kufah atau ke wilayah Irak, sehingga keturunan daripada Bani Qabil, ya, dari Qabil, dan Bani Sis yaitu Idris dan seterusnya itu ketemu, jumpa di sebuah negeri yang disebut dengan Babilonia. Oleh karena itu ada dua pendapat di mana dilahirkan Nabi Idris. Ada yang mengatakan Nabi Idris lahir di Mesir, di Memphis. Memphis ini salah satu nama orang ibunya, ya. Jadi Lamik, Yarid nikah dengan Memphis. Jadi ibunya disebut Memphis, bapaknya adalah Yarid. Memphis merupakan ibu daripada Idris, dan dikatakan Nabi Idris lahir di Memphis. Kalau tidak salah Memphis salah satu kota atau tempat di Mesir, ya, ada di Memphis. Jadi bisa jadi pendapat pertama bahwa Nabi Idris lahir di Memphis atau di Mesir, kemudian berhijrah ke Babilonia atau ke Irak. Atau sebaliknya, setelah pencampuran keturunan dari Qabil, Bani Qabil dengan Bani Sis, maka pertemuannya di Irak dan lahirlah Idris alaihissalam di kota Irak, baru kemudian hijrah ke Mesir. Jadi dua pendapat itulah yang sahih antara Irak maupun antara Mesir. Bagaimana perkembangan selanjutnya Nabi Idris baik di Mesir maupun di Irak? Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam episode lanjutannya, karena bicara tentang Idris tidak terlalu banyak, dan mu'arrikhin juga tidak banyak bercerita tentang Nabi Allah Idris alaihissalam. Bahkan Qisasul Anbiya juga hanya 2 lembar saja, dan bahkan ada beberapa pengarang kitab dari Mesir tidak mencantumkan nama Idris di dalam kitabnya. Tapi ala kulli hal kita tetap
dan kami akan tetap mengangkat Nabi Idris alaihissalam karena Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim, surah yang kami sampaikan tadi di dua surah yang berbeda, di surat Maryam dan di surat Al-Anbiya. Baik, mitra muslim dan para pencinta YouTube Satyani Wisata, insya Allah episode selanjutnya kami akan melanjutkan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam sampai dengan akhir daripada kenabian Nabi yang kedua dan Rasul yang kedua atau Nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, tonton terus channel YouTube kami di Satyani Wisata, dan tentunya kami mengharapkan saran, kritik Anda dalam penyajian yang kami sampaikan selama ini, karena penyajian ini hanyalah sharing kami kepada Anda sekalian. Kami hanya mentransfer apa yang kami baca dan bisa dinikmati oleh mitra muslim dan pencinta YouTuber Satyani Wisata. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang pertama kali menemukan pena, pulpen, kalau sekarang pulpen, kalau dulu mungkin zamannya adalah pensil lah, katakan demikian, adalah pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Dia juga merupakan Nabi yang pertama yang menciptakan jahit. Jadi orang yang melakukan jahit menjahit, membuat pakaian itu adalah Nabi Idris.